Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Namun, Xiao Yan menyeringai. Belum lagi dia memiliki langkah unik di langit, tetapi dengan kekuatan jiwa apoteker spiritual tingkat ketiga, Xiao Yan dapat dengan mudah mendeteksi lokasi yang terakhir. Lin Zehong juga meremehkan apoteker tingkat ketiga. Sementara tubuh Lin Zehong menghilang, Xiao Yan perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengepalkan 5 jarinya. Bayangan virtual besar di belakangnya juga ikut bergerak. Seolah-olah aksi bayangan virtual yang tidak terlihat sederhana dan biasa saja, tetapi kekuatan yang muncul darinya tidak berani meremehkan bahkan kaisar yang bertarung dengan kuat. Yang akan datang, mata Xiao Yan acuh tak acuh sampai suatu saat, ketika kekosongan di sisi Xiao Yan tiba-tiba berputar, Xiao Yan mencibir. Tinjunya yang terkepal sepertinya membombardir kekosongan di sisinya seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama, bayangan di belakang Xiao Yan juga jatuh dengan tinju yang berat. Apa? Perubahan mendadak ini menyebabkan Lin Zehong, yang bersembunyi di kehampaan, berubah pikiran. Tapi sekarang anak panah itu harus ditembakkan. Dalam menghadapi serangan yang terakhir, dia tidak bisa menghindarinya. Saat ini, hanya dengan bertarung tanpa ampun, dia dapat memiliki kesempatan untuk menang. Pada saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya, Lin Zehong tiba-tiba muncul di kehampaan di satu sisi. Pistol panjangnya terbang dan menusuk tinju Xiao Yan. Ding! Kemudian, bagaimanapun, apa yang bertabrakan dengan pistol Lin Zehong adalah kepalan besar yang sedikit ilusi. Keduanya bertabrakan satu sama lain dan tidak memberi jalan satu sama lain. Xiao Yan mengangkat kepalan tangan dan bergegas ke Lin Zehong. Tubuhnya berdiri diam, sementara Lin Zehong mencoba yang terbaik untuk mematahkan tinju ilusi di depannya dengan pistol panjang di tangannya. Bersenandung, kebuntuan antara keduanya berlangsung kurang dari 10 napas, tapi Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat yang sama, minuman dingin keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, lengannya terkejut. Bersama dengan tinju ilusi besar di depannya, dia juga dikejutkan dengan kekuatan besar, mengalir keluar dengan momentum yang luar biasa. Tinju besar mendorong ke depan dengan keras, wajah Lin Zehong dengan cepat menjadi bermartabat, dan pistol panjang di tangannya dengan cepat membungkuk ke sudut yang sangat aneh di bawah kekuatan yang mengerikan. Di luar lingkaran pertempuran, orang-orang memandang Lin Zehong, yang sebenarnya diblokir oleh tinju Xiao Yan di lapangan, dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Jika pertemuan sebelumnya hanya kebetulan, sekarang situasinya benar-benar menunjukkan kekuatan Xiao Yan kepada orang-orang yang hadir. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda berjubah hitam di lapangan ini sebenarnya memiliki kekuatan teroris untuk bersaing dengan kaisar dan yang kuat? Apa? Merasakan kekuatan mengerikan dari peningkatan mendadak di atas kepalan besar di depannya, Lin Zehong tiba-tiba terkejut. Dia baru saja siap untuk melepaskan senjata panjangnya, tetapi kemudian saat berikutnya. Bang! Dengan ledakan keras, pistol panjang yang sangat bengkok di bawah tinju besar meledak pada saat berikutnya. Tiba-tiba, ruang itu gelisah. Lin Zehong menahan rasa sakit dari telapak tangannya dan buru-buru mundur. Oh, karena saya sudah merencanakan untuk melakukannya, mengapa saya harus berhenti? Hari ini, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya, jadi saya akan mencobanya dengan Anda. Melihat retret kekerasan Lin Zehong, sudut mulut Xiao Yan membangkitkan seringai. Dia mengatakan bahwa dialah yang ingin melakukannya. Sekarang dia yang ingin mundur. Dia bisa maju dan mundur. Dia benar-benar menganggap Xiao Yan sebagai sesuatu. Sementara tawa dingin keluar dari mulutnya, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan segera berkedip satu demi satu di kekosongan. Setelah meninggalkan beberapa bayangan sisa, Binar kembali datang ke Lin Zehong. Pergilah. Melihat Xiao Yan yang tubuhnya seperti hantu, Lin Zehong awalnya terkejut, lalu dengan cepat mengerahkan semangat juangnya, memukul Xiao Yan dengan keras di depannya, dan menusuk tubuhnya dalam sekejap. Ini, sisa bayangan. Melihat adegan ini di depannya, murid Lin Zehong tiba-tiba berkontraksi, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, hawa dingin tiba-tiba muncul di belakangnya. Dalam persepsinya, ada orang yang berdiri di belakangnya saat ini. Wah, jangan terlalu banyak menipu orang. Lin Zehong terkejut. Dia dengan cepat berbalik dan melambaikan tangannya. Tanpa ragu, dia memukul Xiao Yan yang baru saja muncul di belakangnya. His!
Namun, apa sisa lain? Adegan yang muncul lagi di depan Lin Zehong membuat Lin Zehong takut. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa pemuda berbaju hitam itu sama sekali bukan setengah kaisar biasa. Kekuatannya adalah dia tidak lemah dibandingkan dengan mereka yang berperang melawan kaisar di Xuancheng. Oh, terlalu banyak menipu orang. Tidakkah menurutmu kamu konyol? Sementara wajah Lin Zehong berubah tiba-tiba, seringai datang dari telinganya. Mendengarkan suara ini, pembicara seolah berada tepat di sebelah telinganya. Mendengar ini, wajah Lin Zehong tiba-tiba menjadi ketakutan, tetapi dia tidak menunggunya untuk bertindak. Kemudian saat berikutnya, tinju berat jatuh di dadanya tanpa ampun. Bang! Satu pukulan jatuh, dan tubuh Lin Zehong segera lepas kendali. Pikiran seluruh orang menjadi sedikit berantakan karena pukulan ini. Kemudian, tanpa menunggu Lin Zehong menstabilkan tubuhnya, saat dia terbang terbalik, tubuh Xiao Yan muncul lagi dalam kekosongan di sisinya. Tubuhnya berbalik, dan cambuk menghantam punggung Lin Zehong dengan keras. Tubuh Lin Zehong terbang ke depan lagi. Tubuh Xiao Yan juga berkedip satu demi satu. Dengan setiap pukulan, Xiao Yan akan mengeluarkan suara dingin di mulutnya. Apa yang terjadi kemarin jelas salah dengan anakmu dan gadis itu. Kamu datang kepadaku hari ini dan mengancamku dengan paksa untuk meminta maaf. Kamu bilang aku terlalu banyak membuli. Jangan lupa, tapi kamu membawa orang ke aku dulu. Kataku saya tidak ingin mendapat masalah, tetapi Tuan Lin agresif dan memaksa saya dengan paksa. Mengapa? Orang kuat yang melawan kaisar itu hebat, jangan berpikir jika Anda menjadi orang kuat, Anda bisa menjadi tidak bermoral. Di benua ini, ada banyak orang yang lebih kuat dari Dodi. Orang yang bisa mengalahkanmu belum tentu orang yang prestasinya lebih kuat darimu. Bang! Ketika kalimat terakhir di mulut Xiao Yan jatuh, cambuk dan kaki berat lainnya menghantam perut Lin Zehong. Tubuh yang terakhir terbang kembali, sementara Xiao Yan berdiri di kehampaan dan tidak bergerak lagi. Tidak sampai tubuh Lin Zehong terbang jauh dari lingkaran pertempuran, orang-orang kuat dari keluarga Lin buru-buru terbang ke depan dan menangkap tubuh Lin Zehong yang terluka. Melihat luka besar dan kecil di tubuh pemiliknya, orang-orang kuat dari keluarga Lin tidak bisa menahan rasa malu dan marah mereka. Melihat patriark mereka dipukuli oleh orang lain, tetapi mereka hanya bisa melihat semua ini di luar lingkaran perang, bagaimana perasaan mereka di dalam hati mereka. Dalam pertempuran di level ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Tidak peduli apakah mereka memasuki lingkaran pertempuran dua orang ini atau tidak, mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Bagaimanapun, bahkan Lin Zehong, yang merupakan kaisar petarung yang kuat, dipukuli oleh pemuda berjubah hitam tanpa melawan. Mereka yang semi-imperialis tidak perlu memikirkan hasilnya. Tapi sekali lagi, meskipun mereka malu dan marah, setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah tua juga menjadi biru besi. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, awal dari semua ini adalah kesalahan dua generasi muda mereka. Sekarang, hasilnya hanya bisa dianggap seperti yang mereka minta. Memikirkan hal ini, beberapa anggota keluarga Lin yang kuat menggelengkan kepala dan menghela nafas tak berdaya. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, Lin Zehong adalah patriark, dan mereka tidak berdaya. Setelah Lin Zehong terpecahkan, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Su Songming. Lin Zehong bukan satu-satunya yang memulai masalah ini. Saya khawatir itu lebih karena anak laki-laki tua itu. Setelah yang terakhir melihat mata dingin Xiao Yan, wajahnya tiba-tiba berubah. Bahkan Lin Zehong bukanlah lawan Xiao Yan. Bagaimana dia bisa? Wah, aku dari aliansi Herbalis. Terakhir kali. Berisik. Suara Su Songming belum jatuh, tapi Xiao Yan berkata dengan suara dingin. Kemudian tubuhnya melintas tiba-tiba, dan muncul di sampingnya di mata ketakutan yang terakhir. Pertempuran atas Xuancheng berakhir dengan kekalahan keluarga Lin dan Su Songming. Pertempuran berakhir, dan ombak berangsur-angsur kembali tenang, tetapi meninggalkan bekas luka Xuancheng. Kemakmuran hari sebelumnya sudah tidak ada lagi. Saat ini, ada kehancuran dan semi-imperialis yang tewas dan terluka tak terhitung banyaknya. Suasana di seluruh kota sangat tertekan. Pemulihan bangunan kota secara alami mudah dilakukan dengan kekuatan semi-imperialis, tetapi dampak dari pertempuran ini tidak dapat dihapuskan. Namun, tidak peduli bagaimana angin dan awan bergerak di bawah air, itu tidak dapat mengubah pemandangan indah di atas air. Saat situasi berangsur-angsur mereda, yang kuat di luar kota masih berkumpul dengan liar menuju Xuancheng.
Orang-orang ini tidak peduli dengan pertempuran di kota. Yang mereka pedulikan hanyalah pelelangan. Masuknya orang luar yang terus-menerus untuk sementara menekan apa yang terjadi di pagi hari, dan kota dengan cepat menjadi hidup dan makmur. Tidak ada yang akan menyerahkan kekayaan mereka karena kecelakaan. Senyum di wajah mereka dan cahaya serakah di mata mereka berhasil membuat mereka melupakan pertempuran di kota di pagi hari. Selama mereka mendapat uang, para pecandu uang ini tidak melunasi hal-hal yang tidak menyenangkan ke hati mereka. Meskipun hal semacam ini tidak bisa ditutup-tutupi lama-lama. Benar saja, tetapi dalam beberapa jam, ketika arus orang di seluruh kota mencapai titik jenuh, orang-orang di kota itu juga mendengar tentang pagi hari. Kata-kata orang itu mengerikan. Setelah mulut orang yang tak terhitung jumlahnya, apa yang terjadi di pagi hari telah berhasil diperbesar. Orang kuat yang melawan kaisar itu baik dan membanggakan kekuatan besar, meskipun mereka akan gugup, tapi itu juga tinggal di kota. Adapun orang kuat semi-imperialis itu, mereka tidak seberuntung itu. Mereka takut berkelahi lagi seperti di pagi hari. Oleh karena itu, sejumlah besar orang tidak ingin tinggal di kota. Meskipun orang bisa pergi, uang yang mereka ambil diserahkan kepada pemilik toko. Ini seperti membuangnya ke mulut buaya. Secara alami, tidak mungkin untuk meludahkannya lagi, yang kuat sama seperti mereka yang lemah. Meskipun mereka marah, mereka hanya bisa menghela nafas dan kembali. Toko-toko itu melakukan hal yang sama dengan meninggalkan ruangan kosong yang ditinggalkan oleh kelompok orang sebelumnya, menelan uang di saku mereka satu demi satu. Lihatlah sekeliling dan lihatlah Xiao Yan saat ini. Setelah pertempuran pertama di pagi hari, Xiao Yan akhirnya memiliki pandangan yang lebih jelas tentang citra kekuatan. Di dalam kamar, Xiao Yan memejamkan mata dan duduk di tempat tidur. Ada pil kuat yang secara bertahap disempurnakan dalam topan di tubuhnya. Jejak kekuatan obat diekstraksi dari pil ini dan kemudian disebarkan ke seluruh bagian tubuh Xiao Yan, terutama anggota tubuhnya. Distribusi kekuatan pil sangat terfokus. Alasan untuk ini adalah pertempuran di pagi hari. Dalam pertempuran antara Xiao Yan dan Lin Zehong pada waktu itu, Xiao Yan tidak memiliki banyak perasaan intuitif. Sampai akhir pertempuran, Xiao Yan kembali ke kamarnya dan di mana-mana di tubuhnya, yang membuat perubahan yang sangat mendadak. Namun, semua bagian di mana Xiao Yan pernah bergandengan tangan dengan Lin Zehong dengan membantu gajah menjadi merah saat ini. Bahkan di mana tangan kiri Xiao Yan terluka paling parah, dua tulangnya patah. Untungnya, itu hanya retak ringan. Saya pikir itu harus dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Duduk di tempat tidur, Xiao Yan sedang memperbaiki pil yang belum disempurnakan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengingat pertempurannya dengan Lin Zehong di pagi hari. Di pertempuran pagi hari, Xiao Yan hampir sepenuhnya mengandalkan keputusan kekuatan gambar. Meskipun Xiao Yan berhasil menekan Lin Zehong dengan kecepatannya sendiri, Xiao Yan juga mengerti bahwa pihak lain adalah pejuang yang kuat melawan kaisar, dan kekuatannya sendiri kuat. Bisakah Xiao Yan dengan mudah mengalahkannya dengan keputusan gambar paksa saja? Meskipun Xiao Yan membuat pihak lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan dengan keputusan gambar paksa, tapi meski begitu, mengandalkan kekuatan fisik saja, itu hanya bisa melukai Lin Zehong, otot dan tulang paling banyak. Tidak mungkin ingin menyakiti asal yang terakhir. Setelah memikirkannya dengan cermat, Xiao Yan juga menemukan beberapa petunjuk. Dalam pertempuran berikutnya, Xiao Yan tidak menghubungi Lin Zehong dengan tubuhnya sendiri. Seluruh proses terutama didasarkan pada bayangan virtual di belakangnya. Dalam proses itu, setiap kali Lin Zehong menolak, dia akan sepenuhnya diblokir oleh bayangan virtual. Dalam proses ini, Xiao Yan sendiri tidak akan merasakan sakit sampai akhir pertempuran, tempat di mana Su Ying pernah melakukan kontak kekerasan dengan Lin Zehong akan berubah. Artinya, dalam keadaan melepaskan bayangan virtual, Xiao Yan tidak sepenuhnya menahan serangan lawan, tetapi untuk sementara menutupi kerusakan, seperti benar-benar kehilangan rasa sakit. Hanya setelah perang berakhir, kerusakan akan benar-benar tercermin di Xiao Yan. Ketika Xiao Yan membuka matanya lagi, langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini, Xuancheng penuh sesak, dan ada banyak kaisar semi kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kaisar pertempuran biasa dapat dilihat di mana-mana di Xuancheng. Hanya dalam lingkup kekuatan jiwa Xiao Yan, ada 4 kaisar bertarung yang kuat. Namun, saat ini, Xiao Yan tidak memiliki niat untuk memperhatikan ini dan memulihkan kekuatan jiwa yang menyebar.
Suasana hati Xiao Yan kembali ke keputusan citra kekuatan lagi. Dalam pertempuran di pagi hari, setelah Xiao Yan memanggil bayangan virtual, dia jelas bisa merasakan bahwa dengan bantuan upaya, kekuatan fisiknya telah sangat meningkat, dan kekuatan ledakannya lebih kuat dari sebelumnya. Setiap tindakan penuh dengan kekuatan, yang begitu kuat sehingga seolah-olah selama Xiao Yan bergerak dengan lembut, dia akan menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Setelah pertempuran dengan Lin Zehong pagi ini, Xiao Yan telah dapat memastikan bahwa kecuali dia bertemu orang kuat di tengah Kaisar Gayung Bintang, bahkan jika dia bertemu orang kuat di tengah Kaisar Gayung Bintang, Xiao Yan juga ditangkap melalui resolusi gambar dan cara lain, dan dapat membuat dirinya tak terkalahkan. Di mata Xiao Yan, apa yang disebut Kaisar Pertempuran bukanlah hal yang mustahil. Xiao Yan tidak mengharapkan tingkat peningkatan daya dengan penentuan citra daya, tetapi pada saat yang sama peningkatan daya, cacat penentuan citra daya juga muncul. Meskipun penentuan gambar gaya dapat memaksimalkan pelepasan kekuatan fisik, dalam proses ini, bayangan virtual yang dipadatkan oleh penentuan gambar gaya tidak memiliki sifat defensif, atau bahkan tidak mengenal rasa sakit. Oleh karena itu, setelah bayangan virtual rusak parah dalam perang dengan orang-orang, Xiao Yan pasti akan jatuh ke dalam kondisi cedera serius setelah perang, dan jatuh ke dalam kondisi cedera serius ketika dia tidak mengetahuinya sama sekali. Ini pasti akan mengirim Xiao Yan ke mulut harimau. Tentu saja, secara relatif, peningkatan resolusi gambar daya telah menggandakan kekuatan Xiao Yan. Kekuatan yang kuat dapat menjaga Xiao Yan dalam posisi tak terkalahkan dalam pertempuran. Selama dia bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, yang disebut cedera tidak akan muncul. Singkatnya, karakteristik resolusi gambar kekuatan adalah mengambil serangan sebagai pertahanan dan melarang kelemahan mereka sendiri dengan kekuatan yang kuat. Serangan apapun akan tampak rapuh di hadapan kekuatan absolut. Berbicara tentang kepala, bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa menilai apakah itu kelemahan atau keuntungan dari resolusi gambar yang dipaksakan. Malam berangsur-angsur menyelimuti seluruh kota. Jauh di atas langit, bulan yang cerah menggantung tinggi seperti piring perak, menuangkan pasir perak putih salju yang tipis semua jenis tirai dengan datangnya malam. Hanya ketika matahari terbit besok, panggung luas ini akan terbuka lagi. Cahaya bulan seputih salju menyelimuti seluruh kota. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa panggilan burung aneh antara langit dan bumi. Mereka berat dan mendesak, seolah-olah mereka menceritakan kisah yang sangat mengerikan. Dengan malam, ada suasana aneh antara langit dan bumi. Di permukaan, seluruh kota sangat sepi. Tidak ada lampu dan tidak ada suara. Di sudut-sudut gelap kota itu, ada hantu yang berkelap-kelip. Saya tidak tahu apakah itu tikus atau ular berbisa. Kediaman keluarga Lin. Di ruang tamu, wajah Su Songming muram. Sejak dia kembali ke rumah Lin pagi ini, dia telah duduk di sini sepanjang hari. Dalam benaknya, dia dengan hati-hati mengingat apoteker yang pernah dia lihat di masa lalu, dan bahkan orang-orang dari seluruh aliansi apoteker, berharap untuk mengetahui asal-usul pemuda berjubah hitam hari ini. Sayangnya, meskipun dia memeras otaknya, dia masih tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna darinya. Di bawah jubah lengan bajunya, telapak tangan kering lelaki tua itu terkepal erat, dan wajah tuanya tampak sangat suram. Kejadian hari ini tidak hanya membuatnya marah pada cucunya, tetapi juga membuatnya kehilangan muka lagi. Setelah menyebar, ini benar-benar akan menjadi lelucon jika itu diperkenalkan ke telinga orang-orang tua dari aliansi dukun. Bang! Dengan tamparan keras, meja di bawah lelaki tua itu langsung meledak, berubah menjadi puing-puing dan ditembak ke segala arah. Di luar pintu, pelayan merasakan niat membunuh yang dingin dari dalam pintu. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi panik di wajahnya dan bergegas kembali. Sialan, apa gunanya mencari informasi? Bocah itu telah menjadi dukun kelas 3 di usia muda, dan prestasinya di atasku. Bahkan jika aku menemukan informasinya, aku masih sama. Tidak bisakah aku menyakitinya? Berdiri, Su Songming menatap balok itu. Kemarahannya muncul di matanya yang tua dan gelap. Kemudian, dia tidak bisa menahan batuk dengan keras. Ini diberikan kepadanya oleh Xiao Yan hari ini. Hanya satu pukulan yang sangat menyakitinya. Bahkan dengan pil, dia tidak bisa pulih dari puncaknya dalam waktu singkat. Kekuatan Xiao Yan jauh melebihi kekuatan semi-kaisar biasa. Bahkan jika dia adalah seorang semi-kaisar bintang 8, di mata Xiao Yan, dia tidak berbeda dari seorang suci yang bertarung, seperti semut. Di sebelah,
Gadis rok merah telah tenang dan duduk di meja. Tidak seperti Su Songming, dia lemah seperti wanita biasa tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Tentu saja, ini hanya penampilannya. Lagi pula, di Xuancheng, siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah orang yang kuat setengah kaisar dan orang yang kuat dari level ini, yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Berderit, pintu tiba-tiba terbuka, dan lelaki tua yang murung itu melangkah masuk dengan telapak kaki memegang tongkat penyangga. Wow, kakek. Ketika dia melihat pengunjung, gadis cantik itu tiba-tiba pulih. Di mata merahnya, air mata mengalir, seperti keluhan dan rasa malu. Tidak ada yang tahu emosi apa yang terkandung dalam air mata. Ular berbisa tidak memiliki air mata. Semua orang tahu keganasannya. Meskipun orang memiliki air mata, siapa yang tahu apakah air mata itu tulus atau munafik? Menangis. Kamu tahu menangis. Jika menangis itu berguna, mengapa kamu membiarkan aku melakukannya? Melihat gadis itu terisak lagi, lelaki tua itu tanpa ampun dan memberikan teguran dingin. Gadis itu segera tampak tersumbat di tenggorokannya, dan isakan rendah keluar dari hidungnya dan secara bertahap menyatu. Di sisi lain, di aula, Lin Zehong dan putranya duduk di antara mereka. Mereka berdua terlihat murung dan pantas menjadi ayah dan anak. Postur duduk dan ekspresi wajah mereka sama. Bahkan mungkin pikiran mereka bersifat umum. Lin berlari mewarisi segalanya dari ayahnya, kecuali kekuatan, tentu saja. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Semua orang tahu bahwa Xuancheng adalah wilayah keluarga Lin saya. Sekarang orang-orang keluarga Lin saya telah dipukuli di wilayah mereka sendiri. Jika saya tidak dapat menemukannya kembali, aku takut keluarga Linku akan ditertawakan. Wajah Lin Ran suram, dan warna menyeramkan muncul di matanya. Untuk pemuda berjubah hitam hari ini, dia ketakutan sekaligus kesal. Aku akan mendapatkan kembali akun ini cepat atau lambat, tapi untuk saat ini, lebih baik kita turun ke bisnis dulu. Orang tua itu tidak akan pernah membiarkan anak itu pergi. Hei, pikirannya lebih sempit daripada kita. Itu seperti jari kita. Tidak ada yang bisa bocor kecuali waktu. Biarkan dia berurusan dengan anak kecil itu. Kita harus memperhatikan orang-orang dari kedua keluarga itu. Di sini mereka. Kata-kata Lin Zehong jatuh. Lin berlari segera mengerutkan kening. Orang-orang muda berjubah hitam sulit untuk dihadapi, dan orang-orang dari dua keluarga bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Untuk menyenangkan mereka, keluarga Lin telah banyak berdarah tahun ini. Belum, tapi pelelangannya tidak kecil. Mereka pasti tidak akan melewatkannya. Sejauh yang saya tahu, kali ini pemimpin klan keluarga Bai akan datang sendiri dan membawa putranya. Keluarga Huo juga akan datang ke tetua yang kuat. Tampaknya mereka harus mengetahui beberapa adegan dalam pelelangan dan harus menanganinya dengan hati-hati. Oh, apakah itu putra Bai Ying? Dikatakan bahwa dia tinggal di 9 bintang setengah kaisar selama lebih dari 10 tahun. Dia hanya sia-sia. Keluarga Bai-nya akan dikeluarkan dari salah satu dari 4 keluarga cepat atau lambat. Lin berlari mencibir lagi. Dia juga mendengar tentang Bai Zhan, tetapi menurut pendapatnya, itu hanya seorang kaisar setengah bintang 9. Sulit untuk menjadi iklim sama sekali. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tidak peduli apakah dia sia-sia atau tidak, setidaknya kekuatannya lebih kuat darimu sekarang. Apalagi, keluarga Bai-nya masih salah satu dari 4 keluarga. Kamu harus menyenangkannya. Hanya dengan menyanjung anak itu, Bai Ying dapat memberikan kesan yang baik pada kita. Ini bermanfaat bagi keluarga Lin saya. Anda tidak dapat mengacaukannya. Mendengar kata-kata Lin Ran, Lin Zehong memberikan teguran yang dalam. Yang terakhir segera tersenyum dan tidak berani berbicara lebih banyak. Setelah beberapa instruksi lagi, Lin Zehong perlahan menarik matanya dan tidak bisa tidak mengingat pertempuran pagi ini. Wah, sebaiknya kau tidak jatuh ke tanganku. Keesokan harinya, ketika cahaya pagi jatuh di bumi, seluruh Xuancheng telah sepenuhnya terbangun dari malam. Xuancheng yang besar itu penuh sesak dan sangat makmur. Di tempat tidur, Xiao Yan, yang duduk bersila dan menutup matanya untuk beristirahat, perlahan membuka matanya. Di langit yang jauh, matahari bersinar terang. Hari ini adalah hari ketika lelang Xuancheng dibuka secara resmi. Kesibukan kota tentu tidak sebanding dengan masa lalu. Saat matahari menunjukkan kepalanya, atmosfer di Xuancheng dengan cepat menyala seperti api. Gong dan genderang berisik di seluruh kota,
dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, mulu sedang menunggu pembukaan pelelangan di kota. Kediaman keluarga Lin. Tinggi di langit, Lin Zehong dan putranya Lin berlari berdiri dengan bangga. Wajah mereka sehangat angin musim semi, seolah-olah mereka telah melupakan apa yang terjadi kemarin. Saat mereka berjalan di udara, dari manor besar di bawah, kedua sosok itu tiba-tiba lepas landas. Dalam sekejap mata, mereka telah muncul di sebelah keluarga Lin dan putra mereka. Tuan Lin bangun pagi-pagi dan tidak memberitahu kakek nenek dan cucu-cucu saya, haha. Dua orang yang datang ke sini adalah kakek nenek dan cucu Su Songming dan Su Yao, sama seperti yang pertama. Mereka juga menyingkirkan wajah suram hari sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sebelum mereka mendekat, Su Songming tertawa dan bercanda dengan Lin Zehong. Hehe, Tuan salah paham. Ayah dan anak saya hanya tidak ingin mengganggu istirahat Tuan. Apalagi kami bangun pagi-pagi, sebenarnya hanya untuk menunggu yang lain. Mata Lin Zehong berkedip dan matanya menatap Su Songming di depannya. Mendengar pidato itu, Su Songming tiba-tiba memancarkan cahaya terang di mata tuannya yang gelap. Begitu matanya berbalik, dia bertanya dengan jelas. Saya tidak, hehe, itu datang. Lin Zehong tersenyum dan tidak tersenyum. Dia baru saja akan berbicara. Dalam pandangan ayah dan putranya, dua sosok berjubah putih tiba-tiba muncul. Segera, Lin Zehong tersenyum. Pada saat yang sama, Su Songming dan Su Yao saling memandang tanpa sadar. Tuan Bai, aku di sini, tapi aku sudah menunggu lama. Sebelum Su Songming bisa pulih, Lin Zehong sudah bertinju dengan kedua tangan dan menertawakan dua sosok berjubah putih. Kemudian, kakek dan cucu Su Songming melihat kedua orang itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba sedikit membeku. Orang ini adalah anggota keluarga Bai, salah satu dari 4 keluarga. Dia adalah seorang pria parubaya dan seorang pria muda. Pria parubaya itu adalah pemilik keluarga Bai saat ini, Bai Ying, dan di sampingnya adalah Bai Zhan, putra Bai Ying. Melihat mata Lin Zehong, Bai Ying tersenyum dan ekspresi jijik melintas di kedalaman matanya. Meskipun keluarga Lin telah membayar banyak untuk keluarga Bai dan keluarga Huo selama bertahun-tahun, bagaimana keluarga Bai dan keluarga Huo bisa mengetahui pikiran mereka? Meskipun mereka sopan di permukaan, mereka diam-diam takut satu sama lain. Tentu saja, di antara mereka, secara alami, keluarga Lin takut pada mayoritas dari dua keluarga. Bagaimanapun, dengan kekuatan keluarga Lin, seluruh keluarga hanyalah Lin Zehong, seorang kaisar yang bertarung. Mengambil kembali pikirannya, Lin Zehong dan putranya telah terbang ke depan, mendekat dan membungkukkan tangan dengan hormat kepada Bai Ying dan putranya lagi. Tidak peduli apa hubungan mereka secara diam-diam, sekarang setengah dari kendali Xuan Cheng ada di tangan keluarga Bai. Tanpa kekuatan yang cukup, keluarga Lin selalu ingin kekurangan keluarga Bai. Haha, Tuan Lin, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kekuatanku jauh lebih kuat. Bai Ying dengan santai melengkungkan tangannya. Matanya menyentuh Bai Zhan sejenak, lalu dia tersenyum. Di mana, hanya sedikit kemajuan, bagaimana saya bisa membandingkan dengan kekuatan Tuan Putih? Sekarang saya khawatir saya tidak bisa melihat kekuatan Tuan Putih. Lin Zehong menyeringai dan tidak berani gegabah di dalam hatinya. Lin berlari, yang berada di satu sisi, sudah menatap Bai Zhan. Orang di depannya, bagaimanapun, telah menginjakkan kaki di bintang 9,5 kaisar selama bertahun-tahun. Sekarang dia belum bergabung dengan barisan kaisar yang bertarung, yang membuatnya merasa jijik di lubuk hatinya. Dia percaya bahwa jika dia adalah dirinya sendiri, dia akan memiliki latar belakang keluarga seperti itu. Saya khawatir kekuatannya telah melangkah ke tingkat kaisar yang bertarung. Pameran putih di depannya seperti sampah di matanya. Aku hanya tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu kekuatan sebenarnya Bai Zhan sekarang. Haha, ini pasti anak tertua Bai. Aku pernah mendengar bahwa pahlawan muda Tuan Muda telah menginjakkan kaki di Kaisar Bintang 9,5 pada usia muda, tapi sekarang aku khawatir dia akan naik ke Kaisar. Lin Zehong memotong matanya dengan keras. Setelah yang terakhir mengambil kembali matanya, dia menghadap Bai Zhan dengan nada menyanjung. Oh, Yingji muda, dia telah berada di alam yang sama selama 10 tahun. Ini juga Yingji muda. Menurut pendapatku, kekuatannya akan berhenti di sini dalam hidupnya. Namun, tepat ketika kata-kata Lin Zehong baru saja jatuh,
cibiran penghinaan tiba-tiba datang dari langit. Pada saat ini, beberapa mata orang berbalik dan mengikuti Prestise. Mereka melihat dua sosok berjubah hitam terbang ke arah mereka tidak jauh dari mereka. Keduanya muda dan tua. Orang tua itu memiliki janggut panjang dan wajah pucat. Dia tampak seperti kulit dan tulang. Yang lainnya adalah seorang pemuda. Menurut penampilannya, usianya seharusnya tidak berbeda dengan usia lari Bai Zanlin. Huo Yuning, Huo Ting. Pada saat keluarga Bai dan putranya melihat keduanya, mata mereka tiba-tiba membeku, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Mereka semua terkejut dengan penampilan keduanya. Huo Ting, tanpa diduga, keluarga Huo akan mengirimnya untuk melindungi Huo Yuning kali ini. Bai Ying mengerutkan kening dan merasa bermartabat di hatinya. Huo Ting adalah pria tua dengan janggut panjang yang berdiri di belakang pria berjubah hitam saat ini, dan pria muda yang berdiri di depannya adalah tuan muda dari keluarga Huo-nya dan Huo Tianyi. Di antara mereka, kekuatan Huo Ting telah mencapai tahap awal dari Kaisar Pertempuran Bintang 2, yang dapat dilihat oleh semua orang kecuali Lin Ran dan Su Yao. Adapun Huo Yuning, kekuatan lelaki tua itu, saat ini, kecuali Bai menang, hanya Su Songming yang bisa melihatnya. Huo Yuning tampaknya adalah orang kuat yang kekuatannya mencapai tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 3, kekuatan adalah untuk menang dengan sia-sia, tetapi juga menjadi lebih kuat di garis depan. Ketika sekelompok orang ini muncul bersama di Xuancheng, Xiao Yan telah menyebarkan kekuatan jiwanya ke seluruh Xuancheng di sebuah penginapan terpencil di kota. Secara alami, pemandangan di langit Xuancheng ini jelas tergambar di benak Xiao Yan. Sampai saat tertentu, Xiao Yan yang matanya terpejam, perlahan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa membantu tetapi menyikat warna yang bermartabat di matanya. Tanpa diduga, ada dua Kaisar Pertempuran Bintang 3. Bai Yingdao, tapi itu adalah orang tua Huo Yuning yang sebenarnya adalah orang kuat di periode selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 3. Itu jauh lebih berbahaya. Haha, itu tetua Huo San. Dalam kehampaan, sementara wajah keluarga Bai dan putra mereka berubah, Lin Zehong di satu sisi menunjukkan senyum lagi. Dia dengan sopan memeluk lelaki tua itu dan membungkukkan tangannya dengan hormat. Ekspresi wajahnya tidak diragukan lagi lebih penuh perhatian dan menyanjung daripada ketika dia melihat Bai Ying dan putranya barusan. Betapa rumput dinding. Melihat ini, Bai Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dan membencinya. Penatua ketiga Huo yang disebutkan oleh Lin Zehong mengacu pada Huo Ting. Huo Ting adalah penatua ketiga dalam keluarga Huo. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Huo. Ia memiliki kedudukan dan berat badan yang tinggi. Melihat seluruh keluarga Huo, tidak ada yang berani meremehkan kata-katanya. Yang mengejutkan Lin Zehong adalah bahwa keluarga Huo benar-benar mengirim orang kuat untuk pelelangan ini. Kehadirannya, bagaimanapun, mewakili tren seluruh keluarga Huo. Tampaknya tidak hanya keluarga Bai tetapi juga keluarga Huo yang sangat tertarik dengan pelelangan ini. Saya hanya tidak tahu harta tak ternilai apa yang akan muncul di pelelangan ini, yang dapat membuat orang-orang dari dua keluarga begitu tersentuh. Tuan Lin, ingat terakhir kali saya bertemu, itu 2 tahun yang lalu. Mendengar kata-kata Lin Zehong, wajah lama Huo Ting tidak tergerak. Itu hanya keluarga Lin. Dia tidak memperhatikan keluarga Huo. Bahkan jika keluarga Lin memberikan kontribusi besar bagi keluarga Huo-nya, dia sama sekali bukan anggota keluarga Huo. Di matanya, dia hanyalah orang luar dari awal hingga akhir. Meskipun ada perbedaan, itu hanya hubungan antara menggunakan atau tidak. Jika keluarga Lin telah kehilangan nilainya, keluarga Huo tidak akan ragu untuk meninggalkannya ke hutan belantara dan membiarkannya hidup dan mati. Hehe, ketiga tetua sudah tua dan kuat. Mereka belum bertemu selama 2 tahun. Kekuatan mereka lebih kuat dari itu di awal. Aku khawatir mereka akan menembus duel bintang 4. Petik 2. Sanjungan Lin Zehong tidak berbeda dari apa yang dia katakan sebelumnya dan Bai Ying. Bahkan orang yang tidak akrab dengannya dapat mengetahui bahwa orang ini pastilah orang yang sangat munafik. Huo Yuning, apa maksudmu barusan? Mengambil kembali matanya, wajah Bai Ying tiba-tiba menjadi dingin. Tatapan acuh tak acuh di matanya tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan napasnya tidak bisa membantu menjadi sedikit bergejolak. Melihat ini, Bai Zan buru-buru mengendalikan pergelangan tangan yang terakhir, perlahan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya serius. Melihat ini, Bai Ying mengambil kembali matanya dengan wajah muram.
Melihat mata dingin di mata Bai Ying, Rao didasarkan pada kekuatan Huo Yuning, dan dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Rasa dingin tiba-tiba muncul di punggungnya. Bagaimanapun, pihak lain adalah Kaisar Pertempuran Bintang 3, yang jauh lebih baik daripada dia dalam kekuatan. Hanya momentum tak terlihat dan yang mulia sudah cukup untuk membuatnya takut. Haha, Tuan Bai, Tuan muda keluarga saya masih muda dan energik, dan pidatonya tidak mencolok. Saya tidak harus mengambil hati. Ini, saya minta maaf untuknya dulu. Huo Ting melengkungkan tangannya ke Bai Ying dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun itu terlihat seperti permintaan maaf, itu penuh dengan penghinaan dari senyum di sudut mulutnya. Meskipun kedua keluarga terlihat baik, mereka sebenarnya memiliki bau mesiu yang kuat, yang selanjutnya mencerminkan hubungan antara empat keluarga. Lin Zehong dan Su Songming, yang berdiri di samping, diabaikan oleh mereka. Saat ini, wajah mereka berbeda. Di sisi lain, Xiao Yan, yang berada di penginapan, memiliki wawasan tentang apa yang terjadi di kota dan memperhatikan asap mesiu di antara kedua keluarga. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit bersantai. Jika kedua keluarga saling menahan, itu pasti akan mengurangi banyak masalah bagi Xiao Yan. Sama seperti beberapa kekuatan saling berhadapan di langit, pada kekosongan di Xuancheng, lingkaran riak ruang tak terlihat tiba-tiba melonjak. Untuk sesaat, di Xuancheng, lebih dari selusin orang melihat ke tempat di mana riak menyebar di angkasa. Semua orang ini adalah kaisar pertempuran yang kuat. Secara alami, mereka juga termasuk keluarga Bai dan keluarga Huo, Lin Zehong yang ada di samping mereka saat ini, dan Su Songming, ahli herbal tingkat ketiga. Tentu saja, Xiao Yan, yang ada di penginapan saat ini, tidak terkecuali. Di Xuancheng yang besar, lebih dari 10 mata berkumpul bersama seperti lampu sorot di suatu tempat di kehampaan, dan melihat fluktuasi spasial di sana semakin jelas. Sampai saat tertentu, kehampaan yang tak terlihat tampak terkoyak dan berubah menjadi saluran luar angkasa, dan kemudian beberapa bayangan muncul darinya. Mata Xiao Yan dan yang lainnya juga tertuju pada sosok-sosok ini. Akhirnya, setelah fluktuasi spasial secara bertahap mereda, lebih dari 10 tokoh Tao berdiri di kekosongan. Sosok-sosok ini ditutupi oleh jubah hitam lebar. Tidak hanya mereka tidak dapat melihat bentuk dan penampilan tubuh mereka, tetapi juga tidak dapat mengetahui kekuatan yang terakhir di bawah penutup jubah hitam. Namun, dari titik merobek kekosongan, kekuatan kelompok orang ini tidak akan buruk, saya khawatir setidaknya mereka akan kuat melawan kaisar. 10 kaisar pertempuran yang kuat, barisan seperti itu, yang ditempatkan di wilayah barat, sudah cukup untuk menyingkir. Bahkan 4 pintu utama yang berhadapan dengan barisan yang begitu mewah pun harus diperlakukan dengan hati-hati. Akhirnya, pada kekosongan, mata Bai Ying menyipit, dan matanya menyapu satu persatu dari lebih dari 10 sosok manusia. Rao, dengan temperamennya, mau tidak mau mengungkapkan warna bermartabat yang dalam di kedalaman matanya. Dengan munculnya orang-orang ini, orang-orang di kota bawah segera menemukan keberadaan mereka. Kemudian, mata berapi-api melesat dengan cepat, dan warna keserakahan di mata mereka tidak disembunyikan. Di penginapan, Xiao Yan, duduk di tempat tidurnya, bangkit. Meskipun kostum orang-orang ini aneh, tidak sulit membayangkan bahwa orang-orang ini harus menjadi penyelenggara pelelangan dari penampilan mereka dan perhatian seluruh kota. Dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan melihat lusinan sosok dengan cepat, tetapi ketika dia kembali ke kepalanya, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Lusinan sosok ditutupi dengan jubah hitam. Sekilas, dia tidak bisa melihat sesuatu yang berbeda. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa kerah jubah mereka dicat dengan lingkaran rune emas yang aneh. Dari rune itu seharusnya semacam arai, dan mereka hanya menutupi nafas mereka sendiri dengan bantuan kekuatan arai ini. Tepat setelah mata Xiao Yan menjauh dari orang-orang ini, salah satu dari mereka, yang berjubah hitam, tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar, dan cahaya keemasan dari kaca berwarna segera mengembun di depannya. Namun, dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi piring giok putih porselen seukuran telapak tangan, di mana beberapa rune rumit dan rumit diukir. Ketika Xiao Yan melihat piring giok lagi, dia merasakan ledakan kejutan, karena yang dia keluarkan adalah piring arai. Langit di atas Xuancheng penuh perhatian, dan banyak mata tertuju pada sekelompok sosok berjubah hitam yang muncul di langit saat ini. Mata semua orang mengandung warna api,
dan suasana hati mereka menjadi semakin bersemangat. Saat mereka menyaksikan, mereka melihat pemimpin kelompok orang berjubah hitam. Saat ini, di kehampaan di depannya, sebuah pelat susunan seukuran telapak tangan berdiri dengan mengesankan. Dari rune aneh di atasnya, itu juga memancarkan satu cahaya keemasan samar, yang menutupi seluruh pelat susunan. Setelah pria berjubah hitam terkemuka mengeluarkan piring arai, pria berjubah hitam di belakangnya mengeluarkan piring arai dengan ukuran yang sama pada saat ini dan meletakkannya di kekosongan di depannya. Hei, apakah ini akan dimulai akhirnya? Saya telah mendengar banyak lelang yang diadakan oleh orang-orang ini. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya secara langsung. Saya akhirnya bertemu dengan mereka, kali ini. Melihat lebih dari 10 orang berjubah hitam di kehampaan mengeluarkan piring arai, ekspresi harapan muncul di wajah tua Woting. Bahkan Bai Ying dan yang lainnya saat ini tidak dapat membantu menunjukkan warna panas di mata mereka. Mereka menatap sekelompok orang berjubah hitam dan menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di penginapan, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan kekuatan jiwa yang kuat mengembun di luar. Tindakan di tangan lebih dari 10 sosok jelas muncul di benak Xiao Yan. Jubah berlengan lebar diangkat ke dada, dan 10 jari tipis seperti bambu terentang di antara jubah hitam. 10 jari dihubungkan, dan simpul yang rumit dimainkan dengan cepat. Aksi kelompok berjubah hitam ini kompak dan kompak. Bahkan kecepatan mencetak dan jarak antara 10 jari sangat ketat. Dapat dilihat dari titik ini saja, pemahaman diam-diam antara orang-orang berjubah hitam ini pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Tapi kemudian, kekuatan jiwa besar bergegas keluar dari tubuh orang-orang ini dan mengalir ke piring susunan di depan mereka. Pada saat itu, cahaya pada pelat susunan putih porselen sangat bagus, dan rune emas juga memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ini. Orang-orang ini, apakah semua penyihir arai? Saya merasakan kekuatan jiwa besar memancar dari orang-orang berjubah hitam ini. Rao terkejut dengan sifat Xiao Yan, dan otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Tanpa diduga, semua orang ini adalah penyihir arai, dan menilai dari kekuatan-kekuatan jiwa yang mereka rasakan, mereka semua seharusnya adalah penyihir arai tingkat 3. Penyihir susunan urutan ketiga, ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa orang-orang ini tidak kalah dengannya, atau bahkan lebih buruk. Di permukaan, tidak ada yang salah dengan tim ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kekuatan yang dikandungnya sekuat ini? Dengan kekuatan kaisar petarung yang kuat dan kekuatan jiwa dari susunan penyihir tingkat ketiga, orang-orang ini tampaknya cukup untuk menyapu seluruh wilayah barat. Bahkan 4 gerbang utama, kecuali jika mereka bergabung, jika mereka ditempatkan di depan kelompok orang ini satu persatu, mereka tidak akan memiliki perlawanan. Setelah terkejut, sosok berjubah hitam di langit akhirnya bergerak di depan satu sama lain. Dengan suntikan kekuatan jiwa yang besar, cahaya pada lusinan susunan menjadi semakin terang. Akhirnya, dari kejauhan, susunan itu tergantung di langit seperti matahari kecil. Kemudian, sekelompok orang berjubah hitam bubar secara otomatis, mengendalikan barisan dengan satu tangan dan membentuk lingkaran besar di langit. Kemudian, di mata curiga semua orang di kota, tangan kelompok itu bergerak lagi. Mereka mengontrol disarai untuk mengapung di depan mereka dan menyegel lagi. Tiba-tiba, pada piringan arai dengan cahaya terang, sinar energi meledak dan berkumpul di kekosongan yang lebih tinggi. Tiba-tiba, kehampaan yang tak terlihat melonjak dengan keras, dan lingkaran riak ruang melonjak seperti gelombang. Sampai kekosongan runtuh dan berubah menjadi kegelapan tanpa akhir, ruang yang dikumpulkan oleh energi secara bertahap menjadi stabil. Akhirnya, cahaya energi terang berangsur-angsur menghilang dan memudar. Pada saat ini, apa yang muncul di depan semua orang di kota adalah saluran luar angkasa yang besar. Saluran luar angkasa adalah lingkaran besar, cukup lebar untuk menampung lebih dari 10 orang secara bersamaan. Saat ini, ada kekuatan ruang perak yang mengalir keluar dari saluran ruang angkasa untuk mempertahankan operasi normal saluran ruang angkasa. Selain itu, pancaran energi yang dipancarkan dari pelat susunan itu telah mengalirkan energi ke saluran ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa keberadaan saluran luar angkasa sepenuhnya bergantung pada pelat positif. Apakah ini sebuah lorong luar angkasa? Saat melihat saluran luar angkasa, ekspresi wajah Xiao Yan tidak bisa tidak terbuka sedikit, dan kemudian dia kembali ke pikirannya.
Kekuatan jiwa dengan hati-hati mengamati saluran ruang yang terkondensasi dalam kehampaan. Rao didasarkan pada sifat pikiran Xiaoyan, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Tutut, ini benar-benar masalah besar. Tidak mungkin untuk menyingkat saluran ruang dalam waktu sesingkat itu. Itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan jiwa dan semangat juang. Dia berseru dan mengendalikan kekuatan jiwanya. Benar saja, di pelat susunan di depan orang-orang berjubah hitam itu, meskipun ada tempat berlindung dari kolom cahaya terang, Xiaoyan samar-samar melihat bahwa batu kristal dengan bentuk tidak beraturan ini tergantung di atas pelat susunan. Tidak sulit untuk berharap bahwa itu pasti batu roh. Sumber energi dari susunan ini dan bahkan saluran luar angkasa ini berasal dari batu roh itu. Pria yang biasa menyembunyikan kepala dan ekornya berpura-pura misterius dan bermain trik untuk waktu yang lama. Situs lelang tidak ada di Xuancheng. Bukankah dia mencoba menipu kita? Di atas langit, Huo Yuning menatap acuh tak acuh pada sekelompok orang berjubah hitam di langit yang jauh, dengan wajah yang agak rendah. Mereka mengadakan pelelangan. Pada akhirnya, mereka harus menunggu dengan keras, yang membuat Huo Yuning sangat tidak puas. Pada saat kata-kata Huo Yuning baru saja jatuh, wajah lama Huo Ting di sampingnya sedikit berubah. Dia dengan cepat menggenggam pergelangan tangan yang terakhir, memandang Huo Yuning dan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa yang terakhir tidak melanjutkan. Melihat ini, Huo Yuning tampak tercengang. Dia melirik mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian Huo Ting melihat sekelompok orang berjubah hitam di atas kehampaan. Ketika dia melihat bahwa kelompok itu tidak memperhatikan sisi ini, dia merasa lega. Huo Yuning tidak tahu bahwa orang-orang ini mengerikan. Hatinya sangat jelas bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang mudah diprovokasi. Bahkan 4 sekte besar tidak berani meremehkan keberadaan mereka, beraninya salah satu dari mereka, tanggungan mereka, berdiri melawan mereka. Yuning, lebih baik berhati-hati dalam berbicara dan bertindak di masa depan. Orang-orang ini, bahkan Patriark, tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah, jadi kita tidak bisa membuat musuh dengan mereka. Ketika Huo Ting menyebut Patriark, wajah Huo Yuning sedikit menyatu. Ada ekspresi terkejut di matanya. Tanpa diduga, melihat wilayah barat, akan ada kekuatan lain yang tidak berani diprovokasi dengan mudah oleh gerbang Tianjian, selain 3 gerbang utama. Apa asal-usul orang-orang ini? Jangan kaget, wilayah barat yang luas jauh lebih besar dari apa yang Anda lihat. Ada banyak orang kuat yang menyembunyikan naga dan harimau berjongkok dan hidup dalam pengasingan dan kesederhanaan. Meskipun 4 pintu utama kami sudah berada di puncak dunia, wilayah barat di tempat terbuka, kekuatan dalam kegelapan itu tidak mudah untuk kita sentuh, seperti paviliun yang tersembunyi di awan, atau bahkan. Tampaknya melihat kejutan di hati Huo Yuning. Huo mengerutkan alis dan menjelaskan yang terakhir. Tetapi di akhir pidatonya, lelaki tua itu tiba-tiba memiliki suara yang mandek. Sepertinya dia memikirkan sesuatu yang mengerikan di dalam hatinya. Ketika tenggorokannya bergulung, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayah, apa ini? Di sisi lain, Bai Zhan mengerutkan kening dan melihat saluran luar angkasa di atas langit. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi keraguan di matanya. Dia belum pernah mendengar tentang lelang yang diadakan seperti ini dan membuat saluran luar angkasa. Apakah dia ingin mereka menyeberang ke kota lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Pernahkah Anda mendengar tentang lelang luar angkasa? Itu saja. Bai Ying tersenyum. Dibandingkan dengan keliaran keluarga Huo, ayah dan anak Bai Ying jauh lebih sederhana. Mendengar kata-kata Bai Ying, Bai Zhan dengan lembut mengangkat alisnya dan menunjukkan warna tiba-tiba di wajahnya. Begitulah caranya. Ternyata itu adalah lelang luar angkasa. Aku sudah lama mendengar bahwa beberapa lelang tingkat tinggi. Untuk mencegah perebutan produk lelang di pelelangan, mereka akan memilih untuk membangun rumah lelang dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Tanpa diduga, mereka seperti ini. Tidak heran lelang yang diadakan oleh mereka tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga itu kecelakaan tidak pernah terjadi. Itu karena ini. Begitu Bai Zhan mengatakan ini, Bai Ying mengangguk lagi. Mereka mengangkat mata mereka pada saat yang sama dan menatap mata sekelompok orang berjubah hitam. Mereka tampak lebih bermartabat. Seperti yang dikatakan Bai Zhan, situs lelang luar angkasa dibangun dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Di sana, dengan adanya turbulensi ruang,
seperti menambahkan lapisan pelindung alami ke situs lelang, yang tidak bisa maju atau mundur. Jika Anda mengambil jalan dengan paksa, hasilnya pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Di bawah aliran ruang yang bergejolak, bahkan kaisar yang kuat sekalipun mungkin tidak dapat bertahan. Satu-satunya cara untuk masuk dan keluar dengan aman adalah saluran luar angkasa. Namun, saluran ruang angkasa dikendalikan oleh penyelenggara lelang. Dengan alasan ini, mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan secara alami akan memiliki kekhawatiran. Oleh karena itu, secara umum, mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan luar angkasa tidak akan membuat masalah di pelelangan, tetapi akan saling membatasi, untuk menghindari apa yang terjadi di pelelangan, itu akan berakhir dengan menyakiti diri sendiri. Di penginapan, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan kekuatan jiwanya mengamati saluran luar angkasa. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pada saat ini, di antara sekelompok orang berjubah hitam di langit, pria berjubah hitam yang mengeluarkan pelat susunan pertama kali datang ke saluran luar angkasa. Semuanya, untuk berjaga-jaga, tempat pelelangan kami dibangun dalam kehampaan yang tak ada habisnya, dan sekarang di belakang saya adalah saluran ruang angkasa yang menghubungkan rumah lelang kami. Selama Anda melewati sini, Anda dapat mencapai rumah lelang luar angkasa, di mana kita akan memulai pelelangan. Kata-kata lama yang sedikit serak tersebar di Xuancheng. Pada saat itu, orang-orang di kota segera mengalihkan pandangan mereka ke pria berjubah hitam yang berbicara. Tepatnya, itu adalah saluran luar angkasa yang berdiri di belakangnya saat ini. Setelah sedikit ragu, sosok gelap di kota yang lebih rendah tiba-tiba bergerak, seperti gelombang yang bergelombang. Semua orang naik ke surga pada saat ini dan terbang dengan cepat menuju saluran luar angkasa. Tetapi pada saat berikutnya, momentum besar tiba-tiba menyelimuti antara langit dan bumi. Orang-orang kuat semi kekaisaran yang baru saja berjalan ke surga ditekan oleh ancaman mengerikan ini sebelum mereka bisa berdiri teguh. Apa artinya? Bukankah ini pelelangan? Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Sementara ditindas oleh momentum ini, orang-orang di kota yang lebih rendah segera memberontak. Tangisan rendah yang dipenuhi dengan ketidakpuasan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, seluruh Xuancheng jatuh ke dalam kebisingan. Berdengung. Tapi kemudian, tepat ketika orang-orang di kota berteriak-teriak untuk memasuki saluran luar angkasa, tiba-tiba, momentum lain yang tak terlihat muncul di kepala orang-orang itu. Di bawah paksaan tekanan ini, orang-orang di lapangan segera tidak berani melakukan upaya lain, dan kebisingan secara bertahap ditekan. Menurut peraturan rumah lelang, ada persyaratan untuk masuk ke ruang rumah lelang, yaitu, setiap orang harus membayar 500.000 koin roh untuk masuk. Tentu saja, jika kita dapat mengambil barang yang setara dengan lebih dari 500.000 roh koin, kita juga bisa melepaskannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk. Di bawah jubah hitam lebar, suara tua yang agak serak keluar lagi, dan wajah orang-orang di kota Xiafang tiba-tiba berubah. 1,5 juta koin ling. Ini bukan jumlah yang kecil untuk orang kuat semi kekaisaran biasa. Melihat Xuancheng saat ini, bukan berarti orang kuat semi kekaisaran ini tidak dapat mengeluarkan 500.000 koin roh. Namun, setelah 500.000 koin roh diserahkan, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam lelang barang lelang di tempat lelang. Dengan kata lain, persyaratan ini saja dapat menyaring sebagian besar orang kuat semi kekaisaran di Xuancheng dari pelelangan, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kualitas pelelangan. Kekuatan ekonomi orang-orang yang tersisa pasti tidak lemah. Dengan cara ini, nilai pelelangan di pelelangan juga akan meningkat banyak. Di kamar In, wajah Xiaoyan tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi keringat, 500.000 koin roh, yang benar-benar bisa disebut mulut besar singa. Jika diletakkan di masa lalu, Xiaoyan akan ragu untuk waktu yang lama. Namun, jika sekarang, batu roh dan koin roh yang diperoleh Xiaoyan di reruntuhan kuno secara alami tidak akan berarti apa-apa. Di Xuancheng, banyak orang dikejutkan oleh biaya masuk yang tinggi, 500.000 ling koin, yang cukup untuk mengeluarkan sebagian besar orang di Xuancheng dari pelelangan. Menghadapi biaya masuk yang begitu tinggi, bahkan orang-orang itu tidak mau kembali. Lagi pula, mereka juga memiliki beberapa wawasan tentang kekuatan orang-orang berjubah hitam ini. Menilai dari kekuatan jiwa besar yang memancar dari mereka sebelumnya, kekuatan kelompok orang ini tidak akan pernah berada di bawah kaisar yang bertarung. Saya khawatir mereka akan pergi bersama dengan semi-kaisar ini di kota, itu tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka.
Untuk ini, orang-orang di kota masih mengenal diri mereka sendiri. Meskipun kebanyakan orang melewatkan pelelangan, sisanya tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu baik. Sesaat kemudian, bayangan Tao di kota menyapu tinggi ke langit dan datang ke orang-orang berjubah hitam yang berdiri di depan saluran luar angkasa. Beberapa dari mereka acuh tak acuh terhadap 500.000 koin roh, tetapi kebanyakan orang secara tidak sadar menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah mereka ketika mereka mengeluarkan 500.000 koin roh. Jelas, meskipun kelompok orang yang tersisa memiliki modal untuk memasuki ruang lelang, modal ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar kaya. Dalam waktu singkat, sebelum lorong ruang angkasa, kerumunan sudah penuh. Untuk menjaga agar adegan tetap teratur, pria berbaju hitam harus diintimidasi oleh Xiao Lu, yang membuat kerumunan kacau balau dan diatur menjadi 3 antrian masing-masing. Namun, rao begitu, ujung dari 3 antrian juga telah jauh ke ujung garis pandang, yang dapat dilihat dari ini, pengaruh lelang ruang ini sangat besar. Setiap kali sebuah kekuatan memasuki saluran luar angkasa, 500.000 koin roh akan jatuh ke lengan pria berjubah hitam, atau barang-barang yang sangat berharga. Tidak ada yang terkecuali. Bahkan kedua keluarga harus menyerahkan 500.000 koin roh. Xiao Yan mengenakan jubah hitam dan benar-benar menutupi tubuhnya di bawah jubah hitam. Melihat antrian panjang di depannya bergerak maju secara bertahap, dia juga sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa memasuki rumah lelang akan sangat merepotkan. Sebelumnya, dia hanya lebih lambat, jadi dia berbaris di belakang antrian, tetapi dia tidak tahu kapan harus menunggu sampai memasuki rumah lelang. Aduh! Dengan mengingat hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, tapi kemudian, ketika mata Xiao Yan melirik kerumunan di depan secara acak, tiba-tiba, sorot matanya sedikit lamban. Di hadapannya, beberapa sosok berdiri di antrian. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, mereka adalah orang-orang dari 2 keluarga. Mereka juga, dengan sedikit alis, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Tanpa diduga, orang-orang dari kedua keluarga ini juga akan berada dalam antrian. Saya berpikir bahwa dengan kekuatan kedua keluarga ini, mereka harus mendapatkan perlakuan khusus, dan mereka seharusnya telah memasuki rumah lelang sejak lama. Namun, melihat situasi ini, wajah mereka tampak tidak berdaya, dan wajah mereka sedikit berwarna hijau besi. Jelas, hati mereka sangat tidak mau. Tanpa diduga, mereka harus mengantri di sini dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, ketika Xiao Yan memikirkannya, dia merasa lega bahwa orang-orang berjubah hitam ini sangat kuat sehingga bahkan 4 keluarga utama pun takut pada mereka. Secara alami, mereka tidak berani memprovokasi mereka. Untuk aturan mereka, saya khawatir orang-orang dari Sekte Tianjian datang dan hanya bisa berperilaku patuh. Mata Xiao Yan menyapu keluarga Huo dan memancarkan cahaya di bagian bawah matanya. Kemudian, matanya tertuju pada keluarga Bai dan putranya. Matanya menyipit dan menatap mereka dengan erat. Xiao Yan mau tidak mau menimbulkan keraguan dan merasa serius pada saat yang sama. Ayah dan anak memiliki pikiran yang dalam dan dapat berhati-hati tentang apapun. Segala sesuatu yang mereka lakukan tampaknya memiliki tujuan. Secara khusus, Bai Zhan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bahkan 3 keluarga lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Meskipun ketiga keluarga curiga, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikan kekuatan Bai Zhan dari awal hingga akhir, bahkan godaan dan ancaman hidup mereka diabaikan oleh orang ini. Ini saja sudah cukup untuk menjadi mengerikan. Keluarga Bai memiliki ayah dan anak ini. Saya khawatir masa depan mereka tidak biasa. Meskipun harimau yang kuat dapat mengambil nyawa orang, mereka juga akan menderita serangan balik, tetapi ular berbisa yang tersembunyi dalam kegelapan berbeda. Begitu mereka menyerang dan jatuh, orang tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik, tetapi juga mengambil nyawa mereka dengan satu pukulan, membuat orang tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Gerbang Tianjian seperti harimau yang ganas, dan keluarga Bai-nya seperti ular berbisa yang bercokol di bawahnya. Begitu taringnya yang ternoda racun terbuka, tidak peduli seberapa kuat gerbang Tianjian, gerbang itu juga akan mati. Gedung Putih. Kamu harus berhati-hati. Meskipun ada kesepakatan rahasia antara Xiao Yan dan keluarga Bai, Xiao Yan harus menjaganya. Orang-orang ini telah bekerja di bawah gerbang Tianjian selama bertahun-tahun, dan semuanya hanya menunggu dormansi. Ketika waktu terbaik tiba, mereka benar-benar menjungkir balikkan gerbang Tianjian.
Mereka memiliki pikiran yang dalam dan menyebut orang-orang dingin di belakang mereka. Percayalah, apakah Xiaoyan atau pasukan lain bekerja sama dengannya, saya khawatir mereka akan ketakutan. Hah? Tiba-tiba, di antrean di depan, Bai Ying, seorang kaisar petarung bintang 3, tiba-tiba mengerutkan kening. Begitu matanya berbalik, matanya yang tajam dengan cepat menyapu tim di belakangnya. Baru saja, dia dengan jelas memperhatikan tatapan penuh arti, yang jelas diarahkan pada mereka. Apalagi perasaan itu membuat Bai Ying gemetar dan gemetar di dalam hatinya, panik. Bagaimana? Siapa itu? Apa yang ingin dia lakukan? Dan mengapa itu membuatku takut? Kulit kemerahan Bai Ying menjadi pucat tanpa disadari. Matanya tampak sangat bermartabat. Jejak keringat dingin mengalir perlahan dari dahinya, dan bahkan napas di antara hidungnya sedikit goyah. Tatapan matanya barusan membuatnya merasakan jejak bahaya, seolah-olah tatapan itu bisa merenggut nyawanya, seperti sabit hantu dan dewa, yang membuat orang gemetar. Dia telah merasakan perasaan ini belum lama ini, yaitu pria muda yang mengerikan tetapi kuat di reruntuhan kuno beberapa bulan yang lalu. Mungkinkah itu dia? Bai Ying mau tidak mau memikirkan seseorang di dalam hatinya. Meski tidak ia duga, begitu sosok itu diingat, ia akan membekas di benaknya. Ayah? Ada apa? Dia melihat perubahan di wajah Bai Ying. Wajah Bai Zhan di satu sisi sedikit berubah. Dia sangat mengenal ayahnya. Keadaan pikiran yang terakhir tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Dia bisa memperlakukan siapa saja dan apa saja dengan tenang. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak pada wajah yang terakhir membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tidak ada, itu seharusnya hanya ilusi. Tunggu pelelangan memasuki rumah lelang. Cobalah untuk berhati-hati. Tidak hanya berhati-hati dengan serigala lapar ini, tetapi juga yang lain. Bai Ying mengatakan sesuatu dengan samar. Kemudian dia perlahan berbalik dan mengambil napas dalam-dalam di mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa keadaan pikiran ayahnya telah berubah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.